Selamat pagi semua. Izinkan saya memaparkan COVID-19 di diskusi 4. Sebelum saya menyampaikan paparan COVID-19, perkenalkan, nama saya Erwin Wajar Gule, jurusan Penyuluhan Pertanian, NIM 0480586641. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Bahasa Indonesia di tutorial online. Izinkan saya menyampaikan paparan COVID-19 di diskusi 4 ini. Baik, langsung saja. 1. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius seperti Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 2. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya beberapa jenis virusnya gejala mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus 19 jauh penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. 3. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam 380 Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosinya. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui website ini. 4. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. 5. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil droplet
dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. 6. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil, droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bersengaja COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang tidak terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubusi COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. 7. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Tentu tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil droplet dari saluran pernapasan. 8. Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. 9. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Saat ini, belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus corona. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. 10. Beberapa lama virus ini bertahan di permukaan benda. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti beberapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, dan kelembaban lingkungan. Namun disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut atau hidung atau segitiga wajah. Lebih efektif melindungi diri Anda. 11.
Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahapan pengembangan atau uji coba. 12. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. 13. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit. Yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. 14. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan menginformasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus atau COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada atau tekanan darah tinggi tampak lebih rentan untuk menderita sakit parah. 15. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberikan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan
16. Beberapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19. 17. Amankah jika kita menerima paket barang dari Cina atau dari negara lain yang melaporkan virus ini? Ya, aman. Orang yang menerima paket tidak berisiko tertular virus corona atau COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. 18. Apakah sudah ada pembatasan untuk bepergian ke Cina dan ke negara terjangkit lainnya? Sejak 5 Februari 2020, Indonesia telah memberlakukan pembatasan perjalanan ke Cina berupa penghentian sementara penerbangan dari negara lain atau ke Cina. Pada tanggal 5 Maret 2020, Indonesia juga memberlakukan pelanggaran atau transit atau masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan yang dalam 14 hari sebelum datang dari wilayah berikut: Iran, Trancaglian, Italia, wilayah Lombardi atau Venote. 19. Beberapa banyak orang yang telah terinfeksi oleh COVID-19 dan negara mana saja yang telah ada kasusnya. WHO secara ketat memantau situasi terkini dan secara teratur menerbitkan informasi tentang penyakit ini. Informasi lebih lanjut mengenai penyakit ini beserta daftar negara yang terjangkit dan dapat dilihat melalui informasi coronavirus WHO online. Sekianlah menurut saya paparan COVID-19. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Shalom.